Shalom Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ya, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan bersama, katakan. Kau batu karang yang teguh. Katakan kota benteng. Kota benteng dan perisaiku. Terima kasih Tuhan yang menang kalahkan malu. Penyelamatku, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Allah. Terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan, Kau Yesus batu penjuru. Kau Yesus batu penjuru. Haleluya. Darimulah keselamatanku. Terima kasih Tuhan yang menang kalahkan malu. Amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Angkat tangan kita, katakan haleluya. Haleluya. Haleluya.
pemenang bersorak masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus. Sekali lagi, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus. Sekali lagi, agung dan berjaya, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Mari bersama katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib dahsyat. Tuhan perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi kita nyatakan ini dengan sungguh, katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, jadi andalan. Sekarang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, katakan, Kau andalan kami Tuhan, Kau yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, katakan, hanya Yesus, hanya Yesus tahu melakukannya. Sekali lagi katakan dari awal, Kau Tuhan. Amin. Kami percaya Kau andalan kami Tuhan. Sekarang Kau Tuhan yang ku percaya. Terima kasih Yesus. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus, hanya Yesus. Sekali lagi dengan iman katakan, aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Haleluya. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan, Kau dahsyat, Tuhanku hebat. Haleluya. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Tuhan, kami percaya segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya. Sekali lagi dengan iman katakan, segala perkara dapat ku tanggung Tuhan.
Allah yang memberi kekuatan. Yes, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan setia. Katakan aku percaya. Sekali lagi dengan iman. Ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan iman. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya Tuhan. Percaya ada mujizat. Katakan perbuatan yang ajaib, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi perbuatan ajaib, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari kita sembah, katakan aku percaya Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib terjadi di tempat ini Tuhan. Yang datang dengan sakit disembuhkan, yang datang dengan kelemahan Tuhan memberi kekuatan di dalam nama Yesus. Yang datang dengan kekurangan Tuhan yang dicukupkan, yang datang dengan problem masalah Tuhan yang diselesaikan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, pertolongan kami, gunung batu kami, kota benteng hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan.
Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Tuhan Yesus yang berkuasa mengampuni dosa dan memulihkan. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Markus pasal 2. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Dalam nas yang kita baca hari ini, kita membaca mengenai seorang lumpuh yang tidak berdaya. Mungkin ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, bagaimana Yesus mampu menyembuhkan orang sakit. Walau ia mendengar bahwa Yesus ada di kampungnya, tetapi ia tidak berdaya untuk datang sendiri kepada Yesus karena ia lumpuh. Kemana-mana ia harus digotong oleh orang lain yang bersedia menolongnya. Ketika pada akhirnya orang lumpuh ini berhasil dipertemukan dengan Tuhan Yesus, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus mengetahui bahwa kebutuhan orang ini akan pengampunan dosa lebih besar daripada kebutuhannya akan kesembuhan. Selain lumpuh, mungkin saja ia begitu tertuduh akan rasa bersalah karena dosa, sehingga ia merasa tidak layak dan ragu
apakah Tuhan bersedia menyembuhkan dia? Dibiarkan seorang diri, ia mungkin hanya bisa meratapi nasib atau hidup dalam penyesalan akan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Tetapi ia mempunyai 4 teman yang menggotong dia dan membawanya menemui Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada hari itu ada 4 orang yang bersedia menggotongnya dan membawanya ke tempat di mana Tuhan Yesus berada. Saya masih ingat pada tahun 1984, pada waktu pendeta Maurice Sorello, pendeta Alex Ness, dan pendeta Paul Trulin mengadakan seminar di Balai Sidang Jakarta, di mana kuasa Allah hadir dengan limpahnya. Kebaktian sebenarnya baru akan dimulai pada jam 8 pagi, tetapi sejak jam 4 pagi orang sudah mulai datang ke Balai Sidang Jakarta untuk mendapatkan kursi terdepan. Begitu pula dalam kebaktian kebangunan rohani bersama pendeta Benny Hinn di Pekan Raya Jakarta di Gambir pada tahun 1990 dan di Istora Senayan pada tahun 1991. Orang berlomba-lomba untuk datang lebih awal supaya bisa mendapat tempat duduk sedekat mungkin dengan mimbar, sehingga lebih besar kemungkinannya untuk bisa ditumpangi tangan dan didoakan oleh hamba Tuhan yang disertai oleh Tuhan dengan tanda ajaib dan tanda heran. Apalagi sekarang di Kapernaum, pengkhotbahnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan semua orang takjub dengan mujizat-mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Kita baca dalam firman Allah, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya yang begini, belum pernah kita lihat. Pastilah orang banyak akan berusaha untuk bisa duduk sedepan mungkin, supaya bisa lebih mudah untuk minta didoakan oleh Tuhan Yesus dan supaya bisa melihat dari dekat mujizat-mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Jadi 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini rela kehilangan kesempatan untuk duduk atau di kursi atau berdiri paling depan, hanya demi untuk mempertemukan temannya yang lumpuh dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak mementingkan diri sendiri. Mereka rela berkorban demi menolong temannya. Sayangnya, pada hari itu ada begitu banyak orang yang berkerumun di sekeliling Yesus dan memenuhi rumah di mana Yesus berada, sehingga mereka tidak dapat mempertemukan temannya dengan Tuhan Yesus. Tetapi karena 4 teman ini memiliki keyakinan yang teguh bahwa Yesus mampu dan bersedia menyembuhkan teman mereka yang lumpuh, mereka yakin bahwa bila mereka berhasil mempertemukan teman mereka yang lumpuh dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti memiliki jawaban untuk pergumulan hidup teman mereka ini. Karena itu, mereka tidak putus asa ketika usaha mereka mempertemukan teman mereka yang lumpuh dengan Tuhan Yesus terhalang oleh orang banyak yang memadati rumah di mana Yesus berada. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Karena itu, bermodalkan keyakinan bahwa Yesus pasti mampu dan mau menolong teman mereka. Karena itu, bermodalkan tekad pantang menyerah untuk mempertemukan teman mereka dengan Tuhan Yesus. Mereka berhasil menemukan jalan keluar. Bagaimana cara mempertemukan teman mereka yang lumpuh ini dengan Tuhan Yesus, yaitu dengan membongkar atap rumah orang dan menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring tepat di depan Tuhan Yesus. Dari tindakan mereka membongkar atap rumah orang ini, tersirat kesediaan mereka untuk mengeluarkan uang untuk memperbaiki atap rumah orang. Dengan kata lain, untuk mempertemukan teman mereka yang lumpuh dengan Tuhan Yesus, 4 orang ini rela berkorban uang, rela berkorban waktu, rela berkorban tenaga, rela berkorban kesempatan untuk diberkati oleh khotbah dan pelayanan Tuhan Yesus, dan rela berkorban apa saja
asalkan teman mereka bisa bertemu dan dijamah oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Di sekitar kita ada banyak orang yang seperti orang yang lumpuh ini. Mereka memiliki pergumulan hidup yang tidak bisa mereka selesaikan sendiri. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong mereka. Mereka tidak bisa datang sendiri kepada Tuhan Yesus. Harus ada orang yang cukup peduli untuk membawa dan mempertemukan mereka dengan Tuhan Yesus. Bersediakah kita melakukan pengorbanan-pengorbanan yang diperlukan untuk mempertemukan mereka dengan Tuhan Yesus? Bersediakah kita melakukan pengorbanan-pengorbanan yang diperlukan supaya mereka dapat bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi dan menerima kepastian pengampunan dosa dari Tuhan Yesus serta mengalami jamahan kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan dari sakit penyakit, membebat hati yang luka, memerdekakan dari jerat kebiasaan berbuat dosa, keluar dari jebakan kemiskinan, dan keluar dari jebakan kesulitan keuangan, dan mengalami hidup berkelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya dan mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Bila ini menjadi kesediaan dan keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, Tuhan sudah melihatnya. Tokoh yang ketiga yang kita temukan dalam peristiwa ini adalah Tuhan Yesus yang berkuasa mengampuni dosa dan memulihkan. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu." Tuhan Yesus mengaku bahwa dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Sebab ia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yesus bukan manusia yang disembah sebagai Tuhan, tetapi Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan Yesus berkata, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Kuasa Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa dibuktikannya dengan menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Bagi orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan, kesembuhan yang mereka terima merupakan bukti dari Tuhan bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa mereka. Firman Allah berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu." Apabila Tuhan mengampuni dosa, Dia juga menyembuhkan dari sakit penyakit. Sebaliknya, ada sakit penyakit yang hanya bisa disembuhkan apabila dosa sudah dimintakan pengampunan dari Allah. Oleh karena itu, bila kita sakit, bila kita mengalami kesulitan keuangan, atau bila kita sedang ada masalah lainnya, adalah baik bila kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Dan untuk setiap dosa yang ditunjukkan oleh Roh Kudus, mari kita mengaku dosa dan meminta ampun kepada Allah. Firman Allah berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, bila kita mengaku dosa kita, Allah bukan saja mengampuni dosa kita, tetapi juga menyucikan kita dari segala kejahatan. Termasuk dalam tindakan Tuhan
menyucikan kita dari segala kejahatan ini adalah membebaskan kita dari tuduhan rasa bersalah, membebaskan kita dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, seperti kesembuhan dari sakit penyakit, keluar dari kesulitan keuangan, keluar dari jebakan kemiskinan, pemulihan hubungan yang rusak, dan sebagainya. Termasuk dalam tindakan Tuhan menyucikan kita dari segala kejahatan ini adalah membebaskan kita dari kebiasaan berbuat dosa, melepaskan dari rupa-rupa kecanduan, melepaskan dari rupa-rupa ketagihan, dan banyak kebiasaan buruk lainnya. Seorang pendeta masuk ke sebuah toko. Seorang laki-laki jangkung sedang duduk di sebuah meja dalam toko itu sambil menengak minuman keras. Dia segera menyapa pendeta yang baru masuk ini dan berkata, "Hei kawan, mari temani saya minum minuman keras." Pendeta itu menjawab bahwa dia tidak minum minuman beralkohol. Laki-laki jangkung itu segera mengeluarkan pistolnya dan menaruhnya di atas meja sambil berkata, "Bila saya minta seseorang menemani saya minum, atau dia minum, atau tahu sendiri apa akibatnya." Pendeta ini tersenyum, mendekati laki-laki jangkung itu dan menyentuh bahunya sambil berkata, "Kau tidak akan menembak saya, sebab saya seorang hamba Tuhan dan Tuhan ada beserta saya. Saya sedang dalam perjalanan ke gereja. Saya akan berdoa untuk Anda dan Anda akan datang menghadiri kebaktian di gereja saya. Anda akan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kau akan dilepaskan dari ketagihan minum minuman keras dan tidak akan pernah mengecap setetes minuman beralkohol lagi." Betul saja. Beberapa waktu kemudian, laki-laki jangkung itu hadir di kebaktian di gereja pendeta itu, bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 2 saudara laki-lakinya, 1 saudara perempuannya, iparnya, dan banyak anggota keluarga besarnya juga bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Untuk hadir di kebaktian di gereja, laki-laki jangkung ini harus menempuh jarak sejauh 56 km sekali jalan. Karena dia tidak punya mobil dan di daerah itu pada waktu itu tidak ada angkutan umum. Pergi pulang laki-laki jangkung ini harus mencari dan menunggu orang yang bersedia memberi tumpangan kepadanya. Karena pada waktu itu tiap malam ada kebaktian di gereja. Selama 3,5 tahun berikutnya, laki-laki jangkung ini setiap malam menghadiri kebaktian di gereja. Selama 35 tahun berikutnya, laki-laki jangkung ini menjadi anggota gereja yang aktif, membantu pendeta itu sebagai pembantu umum. Ketika dokter menyuruhnya untuk minum beberapa teguk minuman beralkohol setiap hari untuk memperlancar peredaran darah di tubuhnya, laki-laki jangkung ini berkata, "Dokter, 35 tahun yang lalu Tuhan melepaskan saya dari kecanduan minuman beralkohol. Dan sejak itu sampai hari ini, saya belum pernah minum setetes pun minuman beralkohol. Bila untuk menurunkan kadar lemak di pembuluh darah saya disuruh minum minuman beralkohol lagi, terima kasih dokter, saya tidak mau." Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang bukan saja berkuasa untuk mengampuni dosa, tetapi juga berkuasa untuk membebaskan kita dari tuduhan rasa bersalah. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang bukan saja berkuasa untuk mengampuni dosa, tetapi juga berkuasa untuk membebaskan kita dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, seperti kesembuhan dari sakit penyakit, keluar dari kesulitan keuangan, keluar dari jebakan kemiskinan, pemulihan hubungan yang rusak, dan sebagainya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang bukan saja berkuasa untuk mengampuni dosa,
tetapi juga berkuasa untuk membebaskan kita dari kebiasaan berbuat dosa, melepaskan kita dari rupa-rupa kecanduan, melepaskan dari rupa-rupa ketagihan, dan melepaskan dari banyak kebiasaan buruk lainnya. Maukah Anda mengalami kuasa Tuhan Yesus yang bukan saja mengampuni dosa, tetapi juga memulihkan Anda? Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selama
Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Irialamo kakaralama kakaralama kushai. Irialamo harialamo kakaralama kakaralama kushai. Irialamo harialamo kakaralama kakaralama kushai. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirialamo, kakaralaba fadaco, kakaralaba kushai, kakaralaba kushai. Mari kita minta agar Roh Kudus menyelidiki hati kita. Untuk setiap dosa yang ditunjukkan oleh Roh Kudus, mari kita mengaku dosa dan meminta pengampunan kepada Allah. Selidikilah aku ya Tuhan, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku ya Tuhan, dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah ya Tuhan apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku ya Tuhan di jalan yang kekal. Firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, bila kita mengaku dosa kita, Allah bukan saja mengampuni dosa kita, tetapi juga menyucikan kita dari segala kejahatan. Termasuk dalam tindakan Tuhan menyucikan kita dari segala kejahatan ini adalah membebaskan kita dari tuduhan rasa bersalah, membebaskan kita dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, seperti kesembuhan dari sakit penyakit, keluar dari kesulitan keuangan, keluar dari jebakan kemiskinan, pemulihan hubungan yang rusak. Termasuk dalam tindakan Tuhan menyucikan kita dari segala kejahatan ini adalah membebaskan kita dari kebiasaan berbuat dosa, melepaskan dari rupa-rupa kecanduan, ketagihan, dan banyak kebiasaan buruk lainnya dan sebagainya. Kirialamo, kakaralaba sadato, kakaralaba kushai. Agar kita dapat mengalami jamahan, kuasa, dan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan ini. Agar kita dapat mengalami jamahan, kuasa, dan kasih Tuhan Yesus yang memulihkan ini. Mari kita ucapkan doa pengakuan iman kita ini. Mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima
Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Mari kita lanjutkan doa kita. Di sekitar kita ada banyak orang yang seperti orang yang lumpuh di dalam nas yang kita baca hari ini. Mereka memiliki pergumulan hidup yang tidak bisa mereka selesaikan sendiri. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong mereka. Mereka tidak bisa datang sendiri kepada Tuhan Yesus. Harus ada orang yang cukup peduli untuk membawa dan mempertemukan mereka dengan Tuhan Yesus. Bersediakah kita melakukan pengorbanan-pengorbanan yang diperlukan untuk mempertemukan mereka dengan Tuhan Yesus? Bersediakah kita melakukan pengorbanan-pengorbanan yang diperlukan supaya mereka dapat bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi dan menerima kepastian pengampunan dosa dari Tuhan Yesus, serta mengalami jamahan kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan dari sakit penyakit, membebat hati yang luka, memerdekakan dari jerat kebiasaan berbuat dosa, keluar dari jebakan kemiskinan dan kesulitan keuangan, dan mengalami hidup berkelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya dan mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Mari kita sebutkan nama mereka sekarang. Mari kita doakan mereka sekarang. Kirialamo, kakaralaba fadato, kakaralaba kushai, kakaralaba kushai, kakaralaba kushai. Mari kita minta agar Roh Kudus menolong kita, agar kita dapat membantu mempertemukan mereka dengan Tuhan Yesus. Kirialamo, kakaralaba fadato, kakaralaba kushai, kakaralaba kushai, kakaralaba kushai. Bapa kami yang di sorga, beri kami hati yang peduli akan penderitaan dan keperluan orang lain. Beri Tuhan kami hati, tolong kami Tuhan agar bersedia melakukan pengorbanan-pengorbanan yang diperlukan untuk mempertemukan orang-orang dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang amat mengasihi mereka. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus. Penuhi kami dengan segala keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menyembuhkan orang, mengadakan tanda ajaib, tanda mujizat, dan tanda heran demi nama Yesus, Anak-Mu yang kudus. Irialamo, kakaralaba fadato, kakaralaba kushai, kakaralaba kushai, kakaralaba kushai. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Tuhan menyembuhkan setiap tubuh yang sakit sekarang ini. Sembuhkan juga setiap jiwa dan roh yang sakit sekarang ini. Kami minta kuasa kesembuhan Tuhan dinyatakan kepada anak-anak-Mu sekarang ini. Yang dalam kesulitan keuangan Tuhan tolong. Yang butuh pekerjaan Tuhan beri pekerjaan. Yang ada masalah dan pekerjaannya Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang butuh usaha Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam usahanya Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kami mohon agar Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Kami berdoa agar anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan kerja dalam hidup mereka. Tuhan insafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami berdoa Tuhan tolong agar masalah rumah tangga diselesaikan dengan baik. Tuhan pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu
Kami mohon agar rumah tangga anak-anak-Mu dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami doakan agar anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah kiranya dapat menyelesaikan sekolah, dapat menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Kami doakan agar anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan dapat melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan, dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak Tuhan yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila ada di antara Bapak atau Ibu dan saudara-saudari dan anak-anak yang membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Kudus aku dalam misimu, haleluya. Oh Tuhanku, nyatakan kehendak-Mu. Pakaiku Tuhan, pakaiku sebagai berkat-Mu. Amin. Biar insanmu dengan Injil Kristus dekat jauh ku mau turut perintah-Mu. Amin. Mudah atau susah, tetap jalanmu ku tempuh. Kudus aku dalam misimu. Oh Tuhan, terimalah seruan. Katakan, utus aku Tuhan. Utus kami sekarang ini beri kuasa untuk melayani. Utus kami Tuhan, utus kami sekarang ini penuhi dengan kasih-Mu, oh Tuhan. Katakan, dengan firman-Mu Tuhan, dengan firman-Mu kami maju terus, karena Yesus beri kemenangan. Haleluya. Dengan firman-Mu kami maju terus, ku menjadi utusan Kristus. Katakan, utus kami Tuhan, utus kami sekarang ini beri kuasa untuk melayani. Utus kami Tuhan, utus kami sekarang ini penuhi dengan kasih-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, dengan firman-Mu, kami maju terus, karena Yesus beri kemenangan. Dengan firman-Mu kami maju terus, haleluya. Ku mau jadi utusan Kristus. Ku mau jadi utusan Tuhan. Ku mau jadi utusan Kristus. Sekali lagi katakan, kami mau jadi Tuhan. Ku mau jadi utusan Kristus. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Banyak yang Kau perbuat. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Dalam hidupku, ku bersyukur.
berkat